Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita sudah ada satu buah ponsel terbarunya dari Vivo yang akan segera resmi di pasar Indonesia, yaitu Vivo V30e. Ponsel ini nantinya bakalan dibanderol di harga Rp4.300.000 dan dengan harga tersebut tentunya Vivo V30e ini sangat menarik banget. Dan langsung aja mari kita lihat apa saja isi dalam paket penjualannya. Yang pertama tentu unit dari Vivo V30e, ada case tambahan, user manual dan kartu garansi, USB Type-C, adapter charger 44 watt, dan tentunya kita mendapatkan SIM ejector. Buat tampilan desainnya Vivo V30e ini kelihatan sangat menarik banget dan tentu nggak mainstream seperti ponsel dari Vivo lainnya, terutama dari Vivo V series. Dan buat bodinya sendiri, ponsel ini masih menggunakan backdoor berbahan plastik dengan dual tone warna, pakai finishing yang berbeda, yaitu finishing matte di bagian sisi kiri dan finishing glossy buat bagian kanannya. Kemudian terdapat dua buah setup kamera yang kelihatan cukup unik dengan housing kamera yang kelihatan membulat cukup gede. Kemudian terdapat keterangan Aura Light 2 kali portrait. Jadi di sini belum ada keterangan OIS ya, bisa ditentukan buat urusan fotografinya ini masih mendukung buat sistem AIS. Dan buat tepinya ponsel ini menggunakan tepi melengkung kayak gini di berbagai sisinya. Jadi buat feel genggam tentu kerasa enak dan juga nyaman banget. Bahkan ponsel ini juga tergolong tipis dan juga ringan banget karena spesifikasi yang dimilikinya itu sangat berbobot. Lalu buat body frame ponsel ini menggunakan plastik. Kemudian terdapat satu buah tombol power, ada juga buah tombol volume. Di bagian sisi atasnya di sini cuma terdapat satu buah lubang mikrofon atau noise cancelling. Di bagian sisi kiri di sini polos gak ada lubang apapun. Lalu bagian bawahnya terdapat lubang speaker, port USB Type-C, lubang mikrofon, dan terdapat satu buah lubang SIM ejector. Dan di dalamnya masih bisa menampung satu buah kartu SIM dengan sistem hybrid. Dan ini buat tampilan depan dari Vivo V30e. Layarnya kelihatan mewah dan juga tipis banget buat bezel yang dimilikinya. Dari tepi bagian sisi kanan, kiri, bezel atas, tampilan layar Neo Display ataupun buat dagu bagian bawah, Vivo V30e ini kelihatan mewah banget. Padahal buat harga dari ponsel Vivo V30e cuman di Rp4.300.000 aja. Dan buat spesifikasi dari layarnya, Vivo V30e tentu udah pakai layar melengkung, kelihatan mewah kayak gini ya. Panelnya udah AMOLED, layarnya seluas 6,78 in, kerapatan di 388 pixel, dan tentu udah memiliki refresh rate tinggi hingga 120 Hz. Dan ini buat kualitas gambar yang dihasilkan dari layar Vivo V30e. Gambarnya udah kelihatan tajam dan juga adem banget di mata. Cuman yang cukup disayangkan dari layar Vivo V30e ini belum support dengan konten HDR. Selanjutnya mari kita dengarkan sama-sama buat kualitas audionya. Dan buat kualitas audio atau suara dari Vivo V30e menurutku ini udah bagus banget ya. Bassnya kerasa, cuman yang cukup disayangkan speakernya masih mono, mengandalkan satu speaker di bagian bawah. Lalu buat multitouchnya ponsel ini udah mendukung hingga maksimal 10 sentuhan. Sekarang ini kita lihat buat sistem pengoperasiannya. Vivo V30e tentu udah pakai sistem Android terbaru, yaitu pakai Android versi 14 dengan Vantage OS versi 14. Kemudian buat SoC-nya ponsel ini mengandalkan Snapdragon 6 Gen 1 dengan memori penyimpanan yaitu 8+8 buat virtual RAM. Dan yang cukup disayangkan ini ponsel cuman mengandalkan memori internal yang terbilang kecil banget buat ponsel di harga 4,3 juta, yaitu cuman di 128 GB. Tapi untungnya ponsel ini masih support dengan kartu memori eksternal. Dan waktu kita tes buat CPU throttling di ponsel Vivo V30e, menurutku performanya mantep banget, nggak ngalamin penurunan sama sekali. Begitu juga buat skor maksimal gips rata-rata ataupun terendahnya itu terbilang sangat tinggi banget. Dan sekarang ini kita lihat buat Antutu score yang dimiliki oleh Vivo V30e. Buat Antutunya juga tergolong tinggi banget buat ponsel dari Vivo di harga 4,3 juta rupiah, bisa tembus nyampe 528 ribuan poin. Cuman yang cukup disayangkan ini ya, buat settingan grafisnya yang ke unlock itu cuman pakai refresh rate tinggi dengan grafis ultra. Padahal udah saya coba download di store bawaan dan juga di Play Store, tapi hasilnya masih tetap sama.
grafisnya ultra dengan refresh rate tinggi. Udah kita coba download di App Store dan juga di Play Store, hasilnya masih tetap sama aja. Dan semoga aja buat update kedepannya bisa tembus di 120 fps atau minimal ya pakai refresh rate super atau 90 fps dengan grafis ultra, itu udah oke banget ya. Dan buat menopang semua performa ataupun spesifikasi serta kinerja Vivo V30e, saya sendiri kaget banget dengar kalau ponsel ini ternyata memiliki baterai dengan kapasitas super gede di 5500 mAh. Ya kan, nggak nyangka banget karena bodinya tipis, ponselnya juga ini nggak tebel banget loh, dan juga dipegang kayak gini tuh kerasa ringan banget. Poin plus buat Vivo V30e karena baterainya di atas rata-rata. Bahkan kalau kita lihat dari situs resminya Vivo Indonesia, buat baterai 5500 mAh itu dijamin selama 4 tahun. Dan untungnya dalam paket penjualan Vivo tuh nggak pelit ya, kita masih mendapatkan adapter charger sebesar 44 watt. Selanjutnya buat fitur-fitur lain yang dimiliki oleh Vivo V30e, tentu ini juga sangat menarik banget karena udah memiliki sertifikasi IP rating, kemudian memiliki slot kartu memori eksternal, dan tentunya udah memiliki NFC. Lalu di segmen fotografinya, Vivo V30e hadir dengan 2 kamera saja, tapi 2 kamera di bagian belakang ini sangat berguna banget kok, karena buat kamera utama yang dimiliki ini udah pakai sensor dari Sony IMX882. Tentunya sangat menarik banget buat ponsel versi murah dari Vivo V series. Kemudian ada 8 megapiksel buat kamera ultra wide, dan yang gak kalah menarik lagi, ponsel ini punya all new Aura Light Portrait. Lalu buat kamera selfie-nya juga gak kalah menarik karena pakai sensor sebesar 32 megapiksel. Dan di menu kamera awal di sini ada kamera ultrawide atau 0,6, ada 1 kali dan ada juga 2 kali. Kemudian di bagian mode potret juga ini buat bukaannya udah lebar banget karena bisa nyampe f0.9. Kemudian ada beberapa beberapa filter yang bisa kalian coba satu persatu. Bahkan kita juga mendapatkan 2 kali optical zoom, dan ini tentu buat hasil potretnya makin kerasa rapi dan juga bagus banget. Lalu buat perekaman videonya di sini bisa melakukan buat video perekaman stabil atau pakai stabilisasi dengan ICE ya. Cuman di 1080 30 fps, ada 60 fps tapi gak bisa pakai stabilisasi. Ada juga buat perekaman 4K, dan yang cukup disayangkan buat perekaman kamera depannya ini cuman mentok di 1080 30 fps atau 720 fps. Dan di bagian menu lainnya di sini ada buat mode 50 megapiksel, panorama, dokumen HD ultra, slow motion, selang waktu, bulan super, mode pro, tampilan ganda, dan juga foto live. Dan tentunya buat kamera depannya ini masih tetap memiliki lampu layar ultra atau Aura Light tapi pakai cahaya layar. Kemudian buat kamera belakang, Vivo V30e juga masih tetap memiliki Aura Light, dan ini bisa kalian setting sesuai dengan itu ya, yang kalian inginkan, mau lebih warm atau mau lebih cool. Tentunya kalian bisa setting sendiri dan kalian bisa menyesuaikan. Dan berikut ini buat sampel foto ataupun perekaman video yang saya ambil pakai Vivo V30e. Ini buat sampelnya 1080 30 fps pagi hari, dan ini resolusinya cuma 720 sama 1080 30 fps, gak ada buat opsi stabilisasi. Kita pakai jalan, dan ini buat backlightnya hasilnya kayak gini, backlight fokusnya masih dapat banget sih, keren ya. Gimana menurut kalian dengan kamera depan dari Vivo V30e? Kita coba balik lagi. Nah, hasilnya kayak gini, keren ya. 1080 30 fps, dan ini saya aktifin buat stabilisasinya, gambar jadi kelihatan lebih ngezoom ya. Backlightnya kayak gini, ini kita pakai buat jalan, dan sekarang kita tes dengan sedikit lari. Sedikit lari hasilnya seperti ini, cukup bagus ya. Tes fokusnya juga ini masih dapat banget, ini keren.
Di 60 fps ini lebih kelihatan tajam dan juga tentu lebih smooth dibanding 1080 30 fps. Cuman kalau dipakai buat jalan tentunya ini udah kerasa banget goyangannya karena nggak ada buat opsi stabilisasi dan masih pakai ACE doang. Kita tes fokus lagi di sini. Masih bagus dan ini terongnya juga masih kelihatan bagus. Keren ya. Kita coba backlight. Backlightnya kayak gini. Mantap. Lanjut ke resolusi 4K. Ini di 4K juga kerasa sedikit ngezoom dibanding 1080 60 fps tadi. Tapi ya masih mendingan dibanding 1080 30 fps aktif stabilisasi tadi. Nah, buat fokusnya ini masih cukup bagus ya. Masih bagus banget malah. Buat liatin ke awan kerasa cerah, dan ini kalau dipakai buat jalan kerasa banget buat goyangannya. Oke, jadi gimana nih menurut kalian dengan ponsel dari Vivo V30e? Menurutku Vivo V30e ini udah kerasa bagus dan juga mantap banget buat jajaran Vivo V series, lebih tepatnya buat Vivo dengan varian E. Karena buat urusan desain ponsel ini tetap kerasa mewah meskipun harganya murah, spesifikasinya juga mantap, audio mantap, apalagi buat baterainya itu gede banget dan udah pakai kamera utama pakai sensor dari Sony. Cuman yang cukup disayangkan atau buat kekurangan yang dimiliki dari Vivo V30e ini yang paling sangat disayangkan masih belum memiliki OIS. Kemudian buat main game ya, itu cuman kebuka di settingan tinggi dengan grafis ultra, atau lebih tepatnya masih di 60 fps doang. Dan yang terakhir, ponsel ini masih menggunakan mono speaker. Selebihnya, spesifikasi, fitur dan juga desain yang dimiliki oleh Vivo V30e ini menurutku keren dan juga mantap banget. Dan buat kalian yang penasaran dan pengen nyobain, kalian bisa cek atau klik link yang saya sediakan di deskripsi pada video ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat, kritik ataupun saran kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.